يا نور عيني. علاش لينا احنا زمان قاسنا حبيبي يا نور عيني. Anut ing syariat Kandian lisane Anus ngandikane Kapino mulya Ingon tuwani alamate ana solehiku papan badane mumin anut ing syariat kandihan cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat gaman manut ing ilmune dan ditanggung jawab orang ngurane kaping papat gaman manut jadi tanggung jawab orang ngurani ya Rasulullah assalamun alaik ya Rafi'a syani wa karami al-fatah ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami iku saking ulama awe pitutun alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutun alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa melampaui dunia akhirat menemu billahi muga-muga kita bisa melampaui dunia akhirat menemu billahi ya Rasulullah assalamun alaik ya Rafi'a syani wa karami al-fatah ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami Allah
ilaha illallah Muhammad zamane zaman akhir monggo ngake dikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani MA selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Yang kami hormati Kiai Haji Ghazi Mubarak Idris MA selaku wakil pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Dan yang kami hormati Ketua Iqbal Korda Bangkalan Kiai Haji Fauzi Sa'dullah. Pertama kali syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dan yang kita diharapkan syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani MA selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikhwanil anbiya'il mursalin wa salihim wa farwahim wa zawjatihim dhurriyyatihim wa aidan li jami'is sahabah al-khulafa'ir rasyidin mubasysyirin bil jannah wa jami' man kana lahu as-suhbatu ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salihim wa farwahim dhurriyyatihim wa azwajihim wa aidan li jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in min at-tabis salihin وجميع العلماء المورثين للأنبياء برحمتك يا واسع المغفرة
وجميع مشايخنا ومشايخنا خاصة الشيخ سيدي أبي العباس التيجاني رضي الله عنه، وجميع مشايخ الأمين خاصة كي حجي خطيب، كي حجي أحمد جوهري خطيب، كي حجي محمد تيجاني جوهري خطيب، كي حجي محمد إدريس جوهري خطيب، كي حجي مكتوم جوهري خطيب، وجميع مشايخنا مشايخ معهد الأمين الذين سبقونا، وجميع طلابنا وأسرة المعهد الأمين. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافي واعف عنهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، ووسع مدخلهم واحشرهم الأنبياء المرسلين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم والفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ثراء وعن من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى على النبي محمد يا نبي سلام عليك حبيب سلام
أنت للمولى شكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takzimi dan kami hormati pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA. Yang kami hormati dan takzimi Wakil Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin sekaligus Pengasuh Ma'had Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak Idris MA. Yang kami hormati dan takzimi Pengasuh Ma'had Tahfidzul Quran Al-Mukarram Kiai Haji Khairi Husni SPDI dan segenap rombongan para asatid dari Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, dan juga yang kami hormati segenap pengurus Iqbal Korda Bangkalan, para hadirin hadirat yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah masih memberi kita nikmat sehat dan sempat untuk hadir di tempat ini dalam rangka zikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya ini semoga diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Abtina berdiri di tempat ini mewakili pengurus Iqbal Korda Bangkalan, mewakili ketua Iqbal Korda Bangkalan Kiai Haji Ahmad Fauzi yang saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang menjadi juri MTQ tingkat Jawa Timur di Pasuruan. Beliau menghaturkan salam Kiai, beliau tidak bisa hadir pada waktu sekarang. Kemudian kami juga mewakili tuan rumah Abah Ibrahim dan sekeluarga yang memberi kesempatan kepada kami untuk mengadakan acara di kediaman beliau. Kami haturkan Abah, kami haturkan terima kasih yang sangat mendalam. Perlu saya sampaikan, kalimat mewakili ini bagi saya pribadi ada ketika mengucapkan mewakili akan selalu teringat dengan guru kita almarhum Kiai Idris.
Dulu saya dan teman-teman biasanya ketika masih bujang-bujang itu sowan sekitar 7 orang, 8 gitu ke pondok, dan kebetulan saya yang tertua di antara mereka. Dan ketika sowan itu biasanya saya yang disuruh menyampaikan duluan, mewakili teman-teman. Suatu waktu kami waktu subuh, setelah sholat subuh kami sowan ke beliau, diterima di musola. Kemudian seperti kesepakatan dengan teman-teman, saya diberi kesempatan untuk mewakili. Kalimat pertama waktu itu yang saya ucapkan, maaf Kiai, kami mewakili. Tetapi tidak sampai ke kalimat terakhir, beliau langsung memotong, apa mewakili, kayak DPR saja. Sudah satu-satu saja. Jadi kalimat mewakili ini sangat berkesan mendalam bagi saya pribadi. Baiklah, saya mewakili pengurus Iqbal Korda Bangkalan dan tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya rombongan para kiai, para asatid, para nyai dari Pondok Pesantren Al-Amin Branduan yang hadir di tengah-tengah kita, meluangkan waktu, karena kami tahu bahwa saat ini sedang padat-padatnya acara di pondok, karena kemarin lusa itu baru kembalian santri di Ma'had Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah. Kami sadar betul bahwa beliau-beliau ini sangat sibuk, tetapi masih menyempatkan datang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Kiai, terima kasih Nyai. Kemudian juga kami haturkan terima kasih kepada tuan rumah Aba Ibrahim dan keluarga, Ustadzah Devi dan suami. Kami haturkan terima kasih karena kami diberi tempat seluas-luasnya untuk melaksanakan acara rutin tahunan yang diadakan oleh Iqbal Korda Bangkalan. Terima kasih juga kepada hadirin yang hadir, yang memenuhi undangan, baik alumni, simpatisan, wali santri. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairal jaza. Tidak ada ucapan yang pantas kami haturkan kecuali ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita telah laksanakan ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami selaku mewakili dari Iqbal dan tuan rumah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini ditemukan hal-hal yang kurang berkenan. Kami sudah berusaha, kami penitia, pengurus dan tuan rumah sudah berusaha untuk memberikan yang maksimal, tapi kami yakin pasti ada kekurangan-kekurangan yang mungkin kami tidak merasakan. Maka dari itu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ditemukan kekurangan-kekurangan baik tempat, hidangan dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kami Kiai mohon fatwa dan nasihat dari pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, Dr. Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA, dan juga nanti dilanjutkan dengan hikmah maulid yang akan disampaikan oleh wakil pimpinan Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak MA. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يقول آمين آمين يا رب العالمين. Siaptina hormati para masyayikh, para guru, para sepuh di penapa niki Pangeran ki seampun Rabu mular mukah lancung umur sehat walafiat. Yang saya hormati ada wakil pimpinan dan pengasuh TMI Alamin Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak, juga mengasuh Ma'had Tahfidzul Quran Alamin Kiai Haji Khairi Husni, Kak Dento santreh alumni paling senior alumni TNI perdana. Juga saya hadir mudir TNI Lil Banat Ustaz Sayono Khattab. Nah ini alumni Libya, bukan Libya Afrika, Libya Jakarta. Tapi Masya Allah bahasa Arabnya seperti orang studi luar negeri. Yang alumni. Saya hormati para alumni, para simpatisan masyarakat setuju belum muka oleh syafaat. Amin. Syafaat kaadento manabi abdina ampun lestareh betabu salawat dalam bahasa Arab. Selanjutnya sekedar nasihat memperkuat manabi bek abid beni malam pola siang mangken tolo-polo belu derajat semak-semak 40 derajat semak-semak panas pada Makkah Madinah. Masya Allah walau ke oleh mengkat umroh deki insyaallah Makkah Madinah amin ya rabbal alamin insyaallah. Manabi asmana yang namanya syafaat kaadento ingki insyaallah setuju umat Islam wabil khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingki insyaallah manabi ungku dalam seharian amalan benar-benar serius karena Allah ibadah maka insyaallah oleh syafaat amin ya rabbal alamin. Namun berdasarkan hadis berdasarkan matabu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi seampun diriwayat oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu atanya sahabat Kak Dento seampun latenin seampun oleh banyak hadis kata dari baginda Nabi ini seasmana Abi Hurairah wahai baginda Nabi tak langkung kia pangeran wahai Nabi atau ro'atanya kun situng pertanyaan seampun teti dalam pikiran dalam hati langkung senapa tahun namun semakin saus ya abdina terro'atanya ungku itu bener baginda Nabi ngereng ya tore Tabu Abi Hurairah manabi ajunan Masya Allah ingki insyaallah akhirat deki banyak beri syafaat kepada manusia dan umat Nabi Muhammad setuju insyaallah. Namun si asmana syafaat si asmana oleh izin anugerah dari Allah si asmana syafaat beda juga level beda juga kelas beda juga ada rentetan, beda juga ada nomor setong syafaat saya pasera, nomor 2 pasera. Lalu
atina tero atanya pasera si oleh saya fadu ungku si nomor situng si paling bagus si paling unggul pasera pasti si asmana si orang si oleh syafaat si paling unggul paling depan paling ranking awal kak dento itu namanya masuk surga paling pertama paling awal ranking situ oleh siapa? Pesera ke. Namun dalam pertanyaan benih oleh kemenangan, benih oleh ranking, namun pertanyaan Pesera as'adun nasu syafa'atika ya Rasulullah. Pesera saya paling bahagia oleh jemberan Masya Allah paling tinggi dunia akhirat pasir. Syafaat. Ki menabi oleh syafaat paling tinggi. Senang ke bagak senang? Bahagia bagak bahagia? Bahagia, Masya Allah, luar biasa. Yaumal qiyamah. Ajawab langsung respon langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bi pertanyaan dari sampean wahai Abu Hurairah. Ampun kula oning dari mulai awal. Mungkin baginda Nabi oning dari malaikat pada pesera. Qala anta awwalul ladzina haris. Sampean wahai Abu Hurairah sahabat saya paling care. Cepon orang Madura, Bangkalan Berek Timur, care, perhati, ya. Sampean wahai Abu Hurairah sahabat saya paling ungku dalam ibadah, Masya Allah. Merasa tersanjung dalam hatinya saya Abu Hurairah, saya ngak kula sih ditunjuk, saya ngak atina sih ditunjuk, Masya Allah. GR duluan tak apa-apa ketimbang enggak sama sekali malah dosa. Naudzubillah aja baginda Nabi langsung jawab pertanyaan Abi Hurairah sahabat yang selalu mendampingi setiap saat untuk mendapatkan berbagai banyak hadis bahkan ribuan hadis. Setong hadis kadang itu paling unggul paling sae paling ditunggu-tunggu orang seumat Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban baginda Nabi as'adun nas bi syafaati orang si paling senang si paling gembira si oleh syafaat diki yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah la ilaha illallah. Beliau baginda Nabi memberi kabar gembira yaitu syarat kun bisa mengucap la ilaha illallah. Namun pada setong syarat bini kun ucap la ilaha illallah pada setong syarat. Napa? Khalisan min qalbihi au nafsina. Kak dento syarat ungku ngucap atabu la ilaha illallah ungku muncul keluar benikun dari mulut benikun dari luar tapi ungku dari hati dari benikun hati tapi tambah boleh syarat ikhlas ungku ikhlas benikan disoro benikan kenapa ikhlas ungku tanpa pamrih tanpa mikir dunia ngucap tabu la ilaha illallah ungku ikhlas benukun apamir beni karena apamir berni karena orang sebada dunia mungkin
berni karena disuruh oleh kiai, berni karena disuruh ulama, namun disuruh oleh tibi masing-masing, oleh bentuk tibi masing-masing. Keluar muncul inisiatif dari hatinya masing-masing dengan ikhlas mengucap la ilaha illallah. Artinya kenapa? Dimma saos, bila saos, lalu selalu ucap dalam zikir, dalam mulut, dalam hati la ilaha illallah. Engki dalam hadis afdhalul dzikri annahu qauluhu la ilaha illallah. Si paling cik na zikir ka adento adalah atabu la ilaha illallah. Artinya kenapa wahai para hadirin? Menabi lingki mangkat dari rumah, niat aki untuk karena manusia, berarti kenapa? Mangkat olumni umpamanya ke kadento karena gula, karena ketua Iqbal umpamanya, tak hadir boleh. Nah, ketua Iqbal, ikhlas sebenten, tulus sebenten, umat neng takut kurang tulus, benit tidak tulus, kurang ikhlas, kurang tulus. Teti menabi alingki ngireng hadir dalam acara penapa, acara ibadah Isra Mi'raj, Maulid Nabi ke masjid sekalipun, niat aki ungku karena Allah. Dimana suaranya? Karena Allah. Nah, dimana suaranya? Mata santak. Karena Allah nomor sitong bini nomor 2, bukan karena keluarga istri, karena Allah. Engki karena Allah, bini karena manusia, bini karena gula, karena Allah. Ana inda husni dhanni abdi, firman Allah dalam hadis qudsi. Allah atabu firman abtina kula tiki ngereng hambaku sesuai prasangka, sesuai pikiran hambaku pikiran bukan karena Allah, karena manusia. Ya udah, olehna dari manusia, benih olehna dari Allah. Engki bengki nyokon pahala cira-cira aja nah oleh amplop pun 10.000 ya 10.000 mak beniano. Nah itu pola tak ikhlas. Saya ingat dikit politik tahun depan. Nah ngereng dikit mulut tahun depan si ceramah aja lagi. Naudzubil si ngunceng sengaja ikhlas benten tak ikhlas. Naudzubil tipis engki antara ikhlas, antara ria, antara penapa. Engku perlu asmana latihan. Teti insyaallah semakin umpung belum terlambat, umpung masih sehat, umpung semakin ampun diberi rezeki oleh Allah untuk diberi kesempatan semakin udi dalam nafas yang sehat. Ngeren ya tore sami-sami memperbaiki niat. Nah, wajaddidu niyatukum biqaulihi la ilaha illallah. Ngeren apa nyar niat boleh dengan ngucap dalam atabur kadentun la ilaha illallah. Ngeren la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leku umpama nak teromangkat ke sekolah anak ngerengnya tore ajar anak tibi sebelum mangkat ngereng niat bismillah la ilaha illallah. Leku mangkat kantor umpama bagian KUA bagian penapa ngereng
cek motor malah langsung berangkat meluncur tanpa niat. Manabi ampun, innamal a'malu bin niat. Hasil setiap kerjaan saya boleh kepada niat. Maka Pak Anyar perbaiki niat, ungku niat hanya karena Allah dengan mengucapkan itu la ilaha illallah. Tak mesti ucap dalam mulut, dalam hati ampun ingki ngereng tak menapa, terus dalam hati ki bismillah ki ngereng. Kenapa? Inda husni dzanni abdi, prasangka hambaku karena Allah, maka Allah datang langsung sekali itu. Menabi prasangka bukan karena Allah, karena dunia, oleh dunia kun dunia sekejapku. Menabi oleh akhirat sekejap selamanya, selamanya sampai akhirat. Amin, amin. Termasuk oleh syafaat semakin oleh napa saus di dunia. Menabi niat karena Allah ibadah, maka dunia norok kibengki, dunia norok niat aki karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekadang itu saus dari hatina, insyaallah tersake oleh Al-Mukarram Dr. Kyai Haji Ghazi Mubarak dalam maulid semakin Kak Dinto nyoon sampung doana melermuka al-amin terus jaya sampai kiamat. Amin. Terus oleh pertajan kepercayaan masyarakat semakin amin. Mudah-mudahan jauh al-amin dari fitnah. Amin. Apa boleh fitnah politik dan lain sebagainya. Amin. Mudah-mudahan pengasuh al-amin Kak Dinto gak termasuk yang praktik politik. Na'udzubillah. Menpraktik selain jauh dari fitnah. Dan setuju kiai-kiai oleh sehat umur lancung umur. Amin. Bihadaniyah salihah, mudah-mudahan oleh setuju syafaat insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bihadaniyah salihah, ngereng ya tore sami-sami membaca doa dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur kelangkong nyon seporah Nabi kurang pas atau kurang penapah dalam ucapan karena memang atinah punya kekurangan Kak Dinto. Matur kelangkong hadana wastaghfirullah lana wa lakum hadanallahu lanakum ridhaul ni'ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Kyai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA, anggota Majelis Kiai sekaligus pengasuh Mahat Tahfidzul Quran Kyai Haji Muhammad Khairi Husni, sahaja masyayikh, tokoh masyarakat, alim ulama sebatan kaula amul jaki, wakil ketua Iqbal Bangkalan Al-Ustaz Kamat Suwadi, Ustaz Suwadi, dan kaula juga wakil Tatswadi juga wakil, pimpinan dan ketuanya yang sami-sami Anyama Ahmad Fauzi, manabi pimpinan dan kaula Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, manabi pimpinan dari Ustaz Suwadi, ketuanya Kiai Haji Ahmad Fauzi Sa'dullah. Jadi beda sedikit levelnya, cuman manabi Ustaz Suwadi Kak Dinto beruntung karena dia baru akan tampil kalau ketua tidak ada, dan kaulah kurang beruntung karena meskipun pimpinan ada dan kaulah masih diminta juga untuk menyampaikan nasihat Kak Dinto, tapi yang kiampun bagian kulaku Tatswadi pasetong sahos kepimpinan, mana beda acara boleh Bangkalan pasetong
tak menabinya punya sambutan tak pate ki bid abid acara kadento. Para rabu para hadirin sifatun kaulah muljaki engki karena tan kaula diminta untuk menyampaikan hikmah Maulidir Rasul, maka kesempatan siang hari mangken kadinto dan kaulah akan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Saya akan memulai dari satu poin penting para rabu para hadirin. Poin itu adalah bahwa Rasulullah ini sebagai uswah hasanah, sebagai teladan terbaik bagi kita itu kadinto setajana iki keindahan. Rasulullah itu seluruhnya adalah keindahan. Seluruh bagian dari hidup beliau, sejarah hidup beliau itu adalah keindahan. Karena itu Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdah beliau yang terkenal kan menulis fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Nabi Muhammad yang sempurna ruhnya, sempurna fisiknya, lalu oleh Allah dijadikanlah dia sebagai kekasih. Istafahu habiban munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Dan Rasulullah itu tidak punya saingan dalam keindahan. Semua bagian dari Rasulullah itu keindahan. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Inti esensi dari keindahan dalam diri Rasulullah itu tidak bisa dibagi-bagi, utuh. Kamu mau lihat dari manapun Rasulullah akan terlihat sebagai sosok yang indah. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat, penyair dari kalangan sahabat, menulis sebuah syair yang kemudian populer, dikosidahkan di mana-mana, dinyanyikan di mana-mana. Wa ahsanu minka lam taraqattu aini, itu syair yang ditulis oleh seorang sahabat. Wa ahsanu minka lam taraqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Tidak pernah mataku ini melihat sosok yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah. Tidak pernah wanita manapun melahirkan pribadi yang lebih baik darimu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau seakan-akan diciptakan bebas dari semua cacat, bebas dari semua aib. Ka'annaka khuliqta kama tasya. Seakan-akan kamu memilih sendiri kamu akan lahir, akan tercipta seperti apa. Jadi Rasulullah itu keindahan luar biasa. Karena itu para rabu para hadirin, ada beberapa poin yang akan saya jadikan turunan dari hal yang saya sampaikan bahwa Rasulullah itu indah seluruhnya. Pertama begini, karena Rasulullah itu indah seluruhnya, maka hampir semua bagian dari kehidupan Rasulullah itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan, bisa kita dengarkan ceritanya. Tada saya top-topi. Mana bitan kaula sareng panjenengan, ada banyak hal dari hidup kita yang kita tutup-tutupi atau ditutupi oleh orang lain agar kita kelihatan baik. Mana Rasulullah punten, sobong saya top-topi. Dalam ayat Al-Quran itu kalau kita mau lihat, kita baca, ada banyak sekali kritikan kepada Rasulullah. Rasulullah didatangi oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau kemudian karena terganggu menunjukkan wajah yang masam, cemberut, ditegur oleh Al-Quran dalam surat Abasa. Rasulullah ditanya tentang Ashabul Kahfi, ditanya tentang Dzulqarnain. Lalu karena beliau belum bisa menjawab hari itu, beliau bilang, "Lah anu bae, laku datang boleh engkau ban. Engkau laku insyaallah landi jawaban. Engkau laku pasti jawab," dia bilang Rasulullah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi karena Rasulullah tidak mengucapkan insyaallah. Karena tidak mengucapkan insya Allah, maka wahyu itu kemudian turun berhari-hari setelahnya. Sehingga ketika keesokan harinya orang datang kepada Rasulullah, Rasulullah belum punya jawaban. Itu direkam dalam Al-Quran. Jadi kritik-kritik kepada Rasulullah itu direkam dalam Al-Quran. Sehingga kata para sahabat, kata para ulama, seandainya Al-Quran itu palsu, seandainya Al-Quran itu bukan berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kritik-kritik kepada Nabi Muhammad itu tidak akan tercantum dalam Al-Quran. Fakta bahwa itu tercantum menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar bukan dikarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu para rabu, kita ya harus berendah diri, berendah hati berhadapan dengan kenyataan seperti itu. Mun kula impian nika saya karena setting.
karena itu topi kecobaan sareng Gusti Allah. Nabi Rasulullah kadinto memang semuanya keindahan, enggak ada yang ditutup-tutupi. Pada situng sahabatnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dikenal sebagai salah seorang penulis hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Nomor 3 atau nomor 4 sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis. Dan beliau menulis hadis sejak zaman Rasulullah itu. Suatu hari ketika Abdullah bin Amr bin Al-As ini menulis hadis, dia dikritik oleh orang-orang kafir Quraisy. Ban arah apa amak nulis kafir dari Muhammad ya? Cak Muhammad ya manusia. Dan kadang ya gigir, dan kadang sedih. Masa kafir itu oleh seji? Matur Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As azan. Sebelum saya lanjutkan karena barusan terdengar azan, munasabah dengan azan itu para Rabu, nikah banyak ulama saya madhabu bahwa kita ini harus menghormati azan, termasuk diantaranya salah satu bagian dari penghormatan kita itu adalah tidak berbicara ketika azan. Bahkan badaan ulama secek keras sekali itu saya madhabu bahwa orang yang terbiasa meremehkan azan kemudian berbicara ketika azan itu yukhsha alaihi su'ul khotimah, dikhawatirkan dia akan su'ul khotimah. Jadi ada 5, saya ingat saya ada syair isinya 5 hal yang orang-orang yang melakukannya itu bisa terancam dengan su'ul khotimah. Pertama, ya berbicara ketika azan, kemudian durhaka kepada orang tua, meminum khamr, rutin meminum khamr, kemudian 2 lagi saya lupa. Tapi ada 5 insyaallah mana kita kalau tak kalero ada 5. Nah, balik ke cerita sekali para Rabu. Jadi begitu Abdullah bin Amr bin Al-As ini kemudian dikritik oleh orang-orang Quraisy, matur dak Rasulullah Abdullah bin Umar gak ada. Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, abtina diberitahu oleh orang-orang kafir Quraisy begini untuk tidak menulis semua ucapan yang berasal darimu. Napa dia benar Rasulullah? Ya Ibnu Amrin, uktub, tulis kabeh. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma kharaja min fami illal haq. Tulis kabeh. Karena tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, kata Rasulullah. Engkau ngosok lah tulis, engkau sedih lah tulis, engkau dalam keadaan apa pun tulis kabeh, perlu nulis gitu ya. Karena apa? Karena Rasulullah semua adalah keindahan, semua adalah sesuatu yang perlu kita tiru. Itu pertama para Rabu, para hadirin. Kemudian yang kedua, karena Rasulullah itu adalah keindahan, maka kita ditugaskan untuk mengakses keindahan tersebut, menyambungkan diri kita dengan keindahan tersebut. Kalau kita tidak punya akses sama sekali kepada keindahan Rasulullah itu, maka kita akan dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah. Dan orang yang tidak mengenal Rasulullah itu ya bukan manusia dalam pengertian yang sesungguhnya. Ada sebuah qasidah yang belakang mungkin populer dinyanyikan oleh banyak orang, tetapi saya mengenalnya dulu dinyanyikan oleh seorang munsyid yang bernama Meflan Kurtisi. Judulnya Nasamatu Hawak. Ada yang tahu pasti para hadirin ini. Nah, di bait pertama itu kan Nasamatu Hawaka laha arju, kemudian tahya wa ta'ishu bihal muhaju. Nah, bagian kedua yang ingin saya sampaikan di sini. Bagian kedua itu syair itu berbunyi begini. Mannasu siwa qaumin arafuka, tidaklah disebut manusia kecuali mereka yang mengenalmu wahai Rasulullah. Wa ghairuhumu, dan selain orang-orang yang mengenalmu itu ya Rasulullah, hamajun. Hamajun gak dinto bahasa Arab, artinya lalak kene. Jadi orang yang tak kenal Rasulullah, dia punya syair gak dinto, ini manusia. Lalat kecil yang tidak ada harganya. Harga kita itu sebagai seorang manusia dinilai oleh sejauh mana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akses kepada keindahan Rasulullah itu, kita mengenal Rasulullah itu adalah bagian terpenting dari hidup kita di zaman kita ini, para Rabu, para hadirin sesama mulia. Jadi mari kita belajar
kita mengaji, kita mempelajari sejarah hidup Rasulullah, kita menyambungkan hati kita dengan beliau, kita hadir ke majelis-majelis maulid seperti ini, dan dengan cara itu mudah-mudahan kita tersambung kepada Rasulullah, kita mengakses keindahan beliau. Lalu karena itu seperti disampaikan pimpinan tadi, kita akan memperoleh syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Nah, terakhir para Rabu, dan kalau akan menyampaikan sebuah kisah bahwa para ulama kita dahulu itu memang selalu mencari cara bagaimana bisa terhubung dengan Rasulullah dengan cara apapun. Bada situng tabi'in. Tabi'in kan itu kan artinya orang se aguru ke para sahabat. Jadi tak pernah pangki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada situng tabi'i nyamana Thabit Al-Bunani. Kadito andi guru sahabat nyamana Anas bin Malik. Jadi Thabit kadito guru ke Anas bin Malik. Saben apangki sareng guru neka dinto, sareng Anas bin Malik, Thabit kadito mencium tangan kanan Anas bin Malik. Kan biasa murid apangki sareng guru nyium tangan biasa. Tapi yang istimewa kak dinto, Thabit kemudian berkata setelah mencium tangan Anas bin Malik, beliau kemudian berkata, yadun massat yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tangan guruku ini adalah tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah. Karena itu saya menciumnya dengan penuh khusyuk. Nah, Kak Dinto, kisah ini ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ditulis oleh beliau, kemudian beliau ngasih komentar begini, dan komentar yang menarik. Jadi min adati ulama'ina salaf, di antara tradisi dari ulama-ulama salaf kita itu adalah mereka berupaya untuk mencari terus sambungan dengan Rasulullah, mencium tangan yang pernah berjabatan tangan dengan Rasulullah. Nah, kita sekarang, kata Az-Zahabi, hidup di zaman ketika kita tidak lagi bertemu dengan sahabat. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak, kata beliau, termasuk salah satunya mencium Hajar Aswad. Jadi kalau kita pergi ke Mekah kemudian sempat melakukan haji dan umroh, itu dianjurkan oleh para ulama untuk sesempatnya sebisanya kita mencium Hajar Aswad dan meniatkan bahwa ketika kita mencium Hajar Aswad kita sedang mencium benda yang pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyampung kan kalau ada Rasulullah. Bahkan Az-Zahabi kemudian menulis di bagian akhir dari takliknya itu, nulis begini, manabi empian tak sempat entar ke Mekah, tak sempat nyium Hajar Aswad. Eki manabi beda orang Rabu dari Mekah, datang dia dari haji, datang dia dari umroh. Manabi ini saya tulis Imam Az-Zahabi, kalau tidak melebih-lebihkan. Beliau kemudian mengatakan, begitu kamu bertemu dengan orang yang datang dari Mekah, datang dari tanah suci, sudah mencium Hajar Aswad dia di sana, cium bibirnya. Ini kan Imam Az-Zahabi, kalau tak nambah ini kan, cium bibirnya dan niatkan bahwa kamu sedang mencium bibir yang pernah mencium Hajar Aswad yang pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu para ulama kita mencoba mencari sambungan kepada Rasulullah, mencoba terus-menerus dengan segala upaya yang mereka punya agar jasad mereka, ruh mereka, hati, pikiran dan semua bagian dari diri mereka tersambung kepada Rasulullah, pemilik atau zat yang maha indah luar biasa, di mana kita selalu mencoba mengakses dan menerima bagian dari keindahan yang ada pada diri beliau. Para Rabu, para hadirin, insyaallah Rabu naten kaula emangken ya acara siang hari mangken karinto adalah bagian dari upaya kita untuk menyambungkan diri, hati dan jiwa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu kita akan menjadi bagian dari umat-umat terbaik Rasulullah yang nanti juga akan dihitung sebagai mereka yang akan memperoleh syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Dan terakhir mari kita juga berdoa, Allahumma kama jama'tana fi hadzal makani fid dunya fajma'na ghadan ma'a habibikal mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatika fi mustaqarri rahmatika wa ridwanika ya rahman. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di siang hari ini di dunia, kumpulkan kami juga bersama Rasulullah nanti di surga di hari kiamat. Amin, Allahumma amin.
dengan separa motor sekelangkong. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظر إليها ما أنت إلا كنز العطية خير البرية. نظر إليها ما أنت إلا كنز العطية